Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu dan mengkaji akan Asmaul Husna, dan sudah sampai pada nama yang ke-46, yaitu Al-Wasi. Al-Wasi artinya adalah Maha Luas. Al-Wasi artinya juga satu zat yang meluaskan kekayaan kepada hambanya dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dua, zat yang luas ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah Maha Luas, keluasan Allah tak bertepi dan tak berujung. Allah Maha Kaya, kekayaannya tak terbatas. Seluruh makhluk diberi kekayaan. Dialah yang meluaskan rezeki hambanya. Gudang-gudang rezekinya terhampar di sepanjang mata memandang, tersimpan dalam luasnya langit dan bumi. Ilmu Allah sangat luas. Dialah yang mengajarkan ilmu dengan kalam. Dialah yang memberi keleluasan hambanya untuk mencari karunia-Nya di muka bumi. Di dalam Al-Wasi terkandung kekuatan yang dahsyat. Setiap manusia diberikan sepercik dari kekuatan Al-Wasi. Kekuatan itu menjelma dalam bentuk cara pandang atau wawasan. Setiap diri mempunyai cara pandang yang berbeda-beda dan mempunyai wawasan yang berlain-lainan, tergantung faktor informasi yang masuk. Pandangan dan wawasan yang sempit akan membuat hidup sempit. Cara pandang yang sempit akan membuat dada terasa sempit. Itu sebabnya wawasan dan cara pandang perlu dikembangkan dan dieksplorasi dengan menambah ilmu pengetahuan dan banyak membaca. Semakin banyak pengetahuan yang didapat akan semakin luas wawasan. Semakin banyak membaca akan semakin banyak tahu, sehingga terbuka opsi dan pilihan-pilihan hidup. Terbuka hati dan pikirannya, tidak sempit dadanya. Orang yang sempit pengetahuannya dan cekak wawasannya disebut bodoh. Orang yang bodoh akan kalah bersaing dengan orang-orang yang berilmu dan berwawasan luas. Jadilah dia masyarakat yang terpinggirkan. Rendah kualitas hidupnya, fakir dan miskin akibatnya. Maka benarlah ketika salah seorang sahabat Rasulullah menyatakan, kadal fakru an yakuna kufra. Artinya hampir saja kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Orang yang meneladani nama Al-Wasi dan mempunyai wawasan yang luas disebut Abdul Wasi, hamba Allah yang maha luas. Dialah orang yang luas ilmunya, luas wawasannya, luas jangkauannya, dan luas usahanya. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menyelesaikan persoalan hidup. Segala sesuatu dihadapi dengan dada yang lapang, pemikiran yang jernih, tidak dengan perasaan atau kemarahan. Karena itu Allah juga meluaskan rezekinya. Berikutnya, nama Allah yang ke-47 adalah Al-Hakim, artinya yang maha bijaksana. Al-Hakim artinya juga satu zat yang menjadikan hikmah dalam setiap kejadian, dua zat yang selalu tepat dalam perbuatannya. Allah maha bijaksana, seluruh keputusannya didasarkan atas kebijaksanaannya. Tidak ada satu ketentuan atau keputusan yang memberatkan hambanya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia sudah dipertimbangkan oleh Allah. Semuanya selalu mengandung kebaikan untuk manusia. Nama Al-Hakim dalam Al-Quran sering disebutkan beriringan dengan nama Allah yang lain seperti Al-Azizul Hakim, Al-Alimul Hakim, Al-Hakimul Khabir. Hal itu mengandung tujuan bahwa setiap kali memutuskan sesuatu buat hambanya, keputusan itu pasti mengandung kebaikan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Di satu sisi menyangkut keputusan, dan satunya lagi menyangkut sebab-sebab adanya keputusan.
Di dalam Al-Hakim terkandung kekuatan yang dahsyat. Sebagian kekuatan Al-Hakim diberikan oleh Allah kepada manusia. Wujudnya adalah kecerdasan menangkap makna yang ada di balik sebuah kejadian. Para ilmuwan modern menyebutkan kekuatan itu adalah spiritual quotient. Dengan kekuatan itu manusia bisa membangun dirinya secara utuh, jasmani dan rohani, menemukan makna hidup, mendapatkan nilai tambah dari setiap yang terjadi dan setiap yang dilakukan. Hidup terasa lebih hidup, seimbang, tidak kering dan tidak gersang. Coba Anda eksplorasi dan Anda asah kekuatan ini. Anda akan terpacu dan termotivasi untuk giat bekerja dan berusaha. Anda tidak hanya sekedar menikmati mendapat gaji semata, tetapi Anda akan menikmati pekerjaan Anda. Lebih dari itu, Anda menjadi lebih bersemangat karena di akhirat nanti Anda akan mendapatkan apa yang Anda perbuat. Orang yang meneladani nama Al-Hakim disebut Abdul Hakim, hamba Allah yang maha bijaksana. Dialah orang yang mampu menangkap hikmah dari setiap kejadian. Padanya Allah memberitahu rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dialah orang yang mampu membaca akibat dari sebuah tindakan yang dilakukan. Dia tahu akibat apa yang akan terjadi dan konsekuensi apa yang akan ditanggung. Sedangkan orang lain yang berhubungan langsung dengan keputusannya, dia bisa menerima karena memang di dalamnya ada sisi-sisi baik untuk semua pihak. Masyarakat sangat senang berhubungan dengannya karena dia tidak berlaku zalim dan tidak pernah membuat kerugian pada orang lain. Berikutnya, nama Allah yang ke-48 adalah Al-Wadud, artinya yang maha menyintai. Al-Wadud artinya juga satu zat yang mengasihi hamba-hambanya yang beriman, dua zat yang banyak memberikan cinta kepada hambanya. Allah maha mengasihi orang-orang yang beriman. Kasih Allah diberikan kepada mereka dalam bentuk rahmat dan pujian. Orang-orang yang beriman diberikan nikmat yang luar biasa, tidak seperti rahmat yang diberikan kepada makhluk lainnya. Orang-orang yang beriman dipuji dan disanjung, bahkan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk lainnya dan di hadapan para malaikat. Allah maha mencintai orang-orang yang beriman, sangat dicintai Allah. Bukti cinta Allah kepada orang-orang yang beriman adalah bahwa mereka dialirkan banyak kebaikan dan dihindarkan dari bahaya. Di dalam Al-Wadud terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Setiap manusia mendapat percikan dari kekuatan nama Al-Wadud, yaitu rasa cinta. Setiap manusia mempunyai cinta dan kasih sayang. Cobalah Anda bangkitkan rasa cinta Anda untuk menghadapi hidup. Cintailah pekerjaan, cintailah teman, cintailah orang yang punya hubungan spesial, dan cintailah apa saja yang ingin Anda capai. Kekuatan cinta tidak diragukan. Cinta sanggup membelah tanggul yang tinggi. Cinta dapat menjebol benteng yang kokoh. Tetapi cintailah dunia sekedarnya saja, hanya untuk menyemangatkan dan menggairahkan hidup. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah. Cintailah Allah, nanti Anda dicintai Allah. Cintailah semua yang Anda cintai karena cinta kepada Allah. Nanti rasa nikmatnya akan langgeng. Orang yang dicintai Allah hidupnya selalu dalam lindungan Allah. Orang yang meneladani nama Al-Wadud disebut Abdul Wadud, hamba Allah yang maha menyintai. Dialah orang yang sangat cinta kepada Allah. Dialah orang yang mencintai dunia dan isinya untuk Allah dan demi Allah. Di dalam dirinya terpancar cinta dan kasih sayang, disemai dan disebarkan untuk seluruh makhluk Allah. Dialah yang mencintai keluarganya sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dia mencintai pekerjaannya tetapi tidak mengawininya
sehingga utuh keluarganya. Dia mencintai bosnya tetapi tidak menjadikannya sebagai Tuhannya, sehingga tidak menjadi budaknya. Dia mencintai duit tetapi tidak pernah disimpan di dalam hatinya, karena hatinya hanya untuk Allah. Sungguh Abdul Wadud sangat pandai menyalurkan rasa cinta sesuai dengan makomnya, karena dia mendapatkan semuanya, mendapat cinta Allah, mendapat cinta sesama, dan mendapatkan dunia. Sifat yang ke-49 adalah Al-Majid, yang artinya Maha Mulia. Al-Majid artinya juga satu zat yang mulia dan tinggi kekuasaannya, dua zat yang sangat baik, tiga zat yang mempunyai kemuliaan sempurna dan kerajaan yang luas. Al-Majdus Syarafas Sa'ah. Al-Majdu menurut bahasa bisa disamakan dengan As-Syaraf yang artinya kemuliaan, dan bisa juga As-Sa'ah atau keluasan, yaitu kemuliaan yang dihubungkan dengan nasab atau keturunan, bangsawan atau ningrat. Orang Arab menganggap bahwa keturunan Quraisy adalah orang-orang mulia. Orang-orang yang keturunan bangsawan adalah orang-orang mulia tanpa melihat perbuatannya. Allah Maha Mulia dan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berbuat mulia. Allah Maha Luas dan memberikan keluasan ampunan kepada hambanya sesudah kematiannya sebagai balasan atas perbuatannya. Dengan nama Al-Majid, Allah menetapkan bahwa yang paling berhak dimuliakan adalah Allah. Tetapi Allah juga memberikan kemuliaan kepada orang yang berhak mendapat kemuliaan, bukan karena keturunan, tetapi karena amal baiknya. Disebutkan dalam hadis, artinya Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apa itu kemuliaan ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, yaitu kamu memberi di saat kamu banyak hutang, dan kamu memaafkan di saat kamu berdosa. Urwah bin Zubair berkata dalam hal memaafkan, tidak akan ada kaum yang bisa mencapai kemuliaan, walau secara keturunan atau nasab mereka orang-orang yang mulia, sampai mereka mau merendah minta maaf. Maaf bukan kehinaan, tetapi maaf adalah kemuliaan. Tafsir At-Tabari. Al-Majid adalah nama Allah. Dengan nama Al-Majid, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Kemuliaan ada dua macam, yaitu kemuliaan umum dan kemuliaan khusus. Kemuliaan umum diberikan kepada semua manusia atas dasar kemanusiaan dan tidak ada jaminan masuk surga. Kemuliaan khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik atau beramal saleh, dan ada jaminan masuk surga. Boleh jadi Anda orang yang biasa, tetapi karena iman dan kebaikan Anda, Allah memberikan kemuliaan khusus. Menjadi jelas untuk memperoleh kemuliaan khusus, kekuatan iman harus diberdayakan dan amal saleh harus ditingkatkan. Sementara untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia atau kemuliaan dunia dan akhirat, kita telah mendapat pasokan kekuatan nama Al-Majid berupa ghirah atau gairah kerja. Hanya dengan gairah kerja kita bisa merubah nasib hidup. Hanya dengan usaha, ikhtiar, dan doa kita bisa mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan kita tidak ditentukan oleh golongan darah A, B, AB atau O, juga bukan golongan darah biru. Abdul Majid adalah hamba Allah yang maha mulia. Dialah orang yang meneladani nama Allah Al-Majid. Dialah orang yang suka memberi padahal dia punya hutang. Dialah orang yang memberi maaf padahal dia orang yang berdosa. Cobalah Anda cerna betul-betul jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang kemuliaan. Selama ini kita cenderung salah kaprah. Karena merasa dililit hutang, kita menjadi pelit untuk bersedekah memberi orang lain. Kita sering berpegang pada yang tersurat bahwa yang berhutanglah yang berhak mendapat bagian dari zakat. Kita juga salah menduga kalau orang yang salah tidak pantas memberi maaf. Padahal tidak mustahil dosa yang dilakukan olehnya akibat dari ulah kita.
Mengapa dia merampok? Karena Anda pamer kekayaan di depan mata orang yang sedang kelaparan. Berikutnya, nama Allah Al-Ba'its artinya yang maha membangkitkan. Al-Ba'its artinya juga satu zat yang membangkitkan makhluk sesudah kematiannya, yaitu menghidupkannya kembali. Dua zat yang mengutus dan membangkitkan semangat. Tiga zat yang membangkitkan para rasul dengan membawa syariat hukum Allah. Zat yang membangkitkan para tokoh untuk berjuang. Zat yang membangunkan manusia dari tidur. Allah Maha membangkitkan. Dialah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Dan Dia pula yang berkuasa membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Di sini manusia tidak berdaya apa-apa. Kita beriman bahwa kelak manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Di akhirat nanti setiap diri akan melihat catatannya masing-masing. Dengan kekuatan nama Al-Ba'its, kita terdorong untuk selalu beramal soleh di dunia ini. Kata Al-Ba'its jika dirunut berasal dari sifat Al-Ba'su yang artinya kebangkitan. Dengan pemahaman tersebut kita tahu bahwa manusia secara keseluruhan dibangkitkan oleh Allah. Supaya manusia bangkit dari kebodohan atau jahiliyah, Allah mengutus seorang rasul untuk melawan penjajahan. Allah membangkitkan semangat juang para pahlawan. Lahirlah pimpinan yang diikuti. Untuk merubah kekacauan dan ketidakadilan, Allah membangkitkan semangat reformasi. Tampillah tokoh reformis. Untuk memperbaharui kondisi carut-marutnya hukum Islam, Allah bangkitkan semangat ijtihad. Maka lahirlah mujtahid dan mujadid. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, setiap 100 tahun Allah akan membangkitkan seorang mujadid untuk menjernihkan kembali ajaran Islam. Di dalam Al-Ba'its terkandung kekuatan yang dahsyat. Allah memberikan kekuatan melalui namanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan kepahaman nama Al-Ba'its, dia telah diberikan kekuatan untuk bangkit memperbaiki keadaan. Kalau dia tidur akan dibangunkan Allah dari tidurnya. Kalau dia lalai akan diingatkan Allah dari kelalaiannya. Cara Allah membangkitkan hambanya sangat bermacam-macam. Ada yang bangkit setelah menderita dan mendapat musibah. Ada yang bangkit setelah mengalami situasi yang tidak masuk akal. Ada yang bangkit setelah termotivasi oleh kawan-kawannya. Ada yang bangkit setelah membaca buku dan cerita atau mendengar berita. Tetapi memang kepekaan seseorang itu sangat berbeda. Itu sebabnya kebangkitan harus dipancing dan dirangsang dengan berbagai cara. Munculnya greget dan kebangunan harus dipacu. Kikislah kebiasaan buruk. Lenyapkan paradigma biar lambat asal terlaksana. Kita ganti dengan kerja cerdas, cepat, dan tepat. Orang yang menyadari bahwa kelak akan dibangkitkan Allah dari kematiannya, dialah Abdul Ba'its, hamba Allah yang membangkitkan. Dia telah mempersiapkan diri dengan banyak beramal soleh. Karena itu dia selalu dalam kondisi sigap siap dalam segala hal. Setiap saat ada panggilan, dia berangkat. Setiap saat ada seruan, dia sambut. Setiap ada diperlukan, dia ada di sana. Kebangkitannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia bangkit untuk membangkitkan orang lain. Dia bangun untuk membangunkan orang lain. Dia suarakan azan untuk memanggil orang lain. Dia kumandangkan kalimat tauhid untuk mengesahkannya. Keberadaan dirinya di dunia ini bagai duta, sama seperti Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sebab Rasulullah SAW ketika memberitahu kepada kita akan tugasnya juga menggunakan kata ba'its. Seperti sabda beliau, Innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Nama berikutnya yang ke-51 adalah As-Syahid. Artinya maha menyaksikan. As-Syahid artinya juga satu zat yang menyaksikan atau menjadi saksi, dua zat yang tidak ada sesuatu yang samar baginya, tiga zat yang mengetahui dan yang melihat, empat zat yang menjelaskan, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100. Allah maha menyaksikan. Allah melihat segala sesuatu, tidak ada yang samar baginya. Seluruh perbuatan manusia dilihat dengan nyata dan kelak akan ditunjukkan di hadapan makhluknya. Allah yang menjadi saksi atas perbuatan manusia. Karena itu orang yang menjadi saksi diminta bersumpah atas nama Allah. As-Syahid adalah nama Allah, pekerjaannya disebut As-Syahadah, diterjemahkan menjadi kesaksian. Penulis kitab Syu'abul Iman menjelaskan asal kata kesaksian yaitu penjelasan yang konkret atau pernyataan yang faktual. Allah maha menjelaskan. Penjelasan Allah adalah kesaksian yang diberikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Di dalam As-Syahid ada kekuatan yang sangat hebat. Dengan nama As-Syahid telah terjadi perjanjian antara manusia dengan Allah sejak manusia masih berada di dalam rahim ibunya. Allah menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Dalam surat Al-A'raf ayat 72. Mulai dari situ Allah telah memberikan fasilitas yang menjadi kekuatan hidup manusia. Allah berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Cobalah berdayakan anugerah Allah yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati sanubari. Dengan pendengaran Anda bisa mendapat informasi yang bisa Anda pergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan penglihatan Anda dapat menatap apa saja yang ada di depan Anda, dan Anda bisa menjadikannya untuk pelajaran bagi hidup Anda. Dengan hati nurani Anda tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kejujuran Anda diukur sejauh mana Anda menyeimbangkan apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh kuping, dan dibisikkan oleh hati, lalu diucapkan oleh mulut. Orang yang meneladani nama As-Syahid dan menggunakan kekuatan yang terdapat di dalamnya disebut Abdul Syahid, hamba Allah yang maha menyaksikan. Dialah orang yang merasa selalu disaksikan oleh Allah. Jika kebaikan yang dilakukan dinilai buruk oleh orang lain, dia hanya berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dialah yang layak menjadi saksi karena kebenarannya. Benar tutur katanya, benar tindakannya, dan benar niatnya. Dialah yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak berguna. Dia sadar bahwa sesungguhnya kebohongan hanya dilakukan oleh mulutnya. Maka dia jaga benar-benar mulutnya. Mulut yang bersyahadat adalah mulut yang berkata jujur dan bisa diterima ucapannya. Begitu pembohongnya mulut sehingga di akhirat nanti dikunci rapat tidak bisa berbicara, sementara anggota tubuh yang lain menyampaikan kesaksiannya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65, artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berbicaralah kepada kami tangan-tangannya dan bersaksi kaki-kakinya dengan apa-apa yang mereka perbuat. Berikutnya, nama Allah yang ke-52 adalah Al-Haq, artinya maha benar. Al-Haq artinya benar-benar ada. Al-Mawjudu Haqqan, yang kekal dan tidak berubah. Al-Haq adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah.
Dialah yang maha benar. Seluruh kebenaran hanya milik Allah. Kebenaran hakiki hanya datang dari Allah. Semua yang diciptakan Allah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Seluruh yang diwujudkan Allah, tidak ada yang cacat. Semua pas dan tepat. Semuanya mempunyai fungsi dan kegunaan. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya berjalan dengan benar dan beredar sesuai dengan ketentuannya. Al-Haq adalah nama Allah. Di dalam nama Al-Haq terdapat kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu berupa kebenaran yang mutlak, tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa diganggu-gugat. Kepada manusia Allah memberikan semangat agar selalu berpegang pada yang hak. Allah memberikan spirit agar manusia konsisten memperjuangkan yang benar, tidak ragu-ragu berpegang pada yang hak. Allah berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Dalam hal-hal yang sudah jelas hukumnya ditetapkan Allah yang disebut ayat muhkamat, kita hanya menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kita tidak ada pilihan lain dan tidak perlu mengada-ada. Tetapi dalam hal-hal yang belum diketahui dan tidak termasuk dalam ayat muhkamat, kita diberikan keleluasaan untuk berijtihad mencari kebenaran. Dan inilah ladang kita untuk berprestasi, menemukan dan menciptakan apa saja demi kebaikan dan kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya mengembangkan urusan dunia. Dengan semangat Al-Haq, kita terus berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam berbagai hal. Sebab kebenaran yang kita hasilkan sudah pasti berpengaruh baik dalam kehidupan Anda bekerja dengan benar-benar. Berarti Anda seorang profesional, akan mendapat upah yang tinggi dan sesuai. Dan kebenaran dari hasil usaha kita tidak bisa kita katakan benar atau hak secara mutlak atau absolut, karena kebenaran menurut temuan kita sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Itu sebabnya kita juga harus menghargai kebenaran yang ditemukan orang lain sesuai argumentasinya masing-masing. Dalam hal kebenaran, kita tidak sama dengan kebenaran orang lain. Kita tidak boleh bersitegang apalagi sampai berkelahi. Kita serahkan saja kepada Allah. Pada saatnya nanti kebenaran yang hakiki akan ditunjukkan dan dimenangkan oleh Allah yang maha benar. Orang yang meneladani nama Al-Haq dan berpegang pada asas kebenaran disebut Abdul Haq, hamba Allah yang maha benar. Dialah orang yang berusaha sekuat mungkin berjalan di atas rel kebenaran. Jika tidak tahu, dia bertanya kepada ahlinya, tidak mengarang-arang sendiri dalam hukum Allah atau agama. Jika menemukan keraguan atau kebimbangan dalam sebuah urusan, dia kembali kepada Allah, melaksanakan salat istikharah. Ketentuan hukum yang dipertentangkan oleh banyak pihak dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaja'tum bi syai'in farudduhu ilallah. Tidak diragukan, dia selalu berpegang pada yang hak, apapun taruhannya. Dia punya prinsip bahwa yang hak harus dibela dan diperjuangkan. Ya, demikianlah beberapa nama-nama Allah yang saya kali ini ditambahkan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan dengan nama-nama Allah yang lain di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.